Ya betul. Betul kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk bisa istiqomah di atas agama yang mulia ini, di atas sunnah Nabi yang mulia ini, sampai kita meninggal dunia dan dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya yang ada di akhirat. Allahumma amin. Ikhwani fiddin wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Juz Amma, di mana kita masih pada surat Al-Alaq, yang mana surat Al-Alaq itu artinya adalah sebuah pandemi, di mana ayat yang pertama sampai kelima secara ijma' para ulama mengatakan adalah ayat yang pertama kali turun dari ayat-ayat Al-Quran, yang mana 5 ayat yang pertama ini diturunkan oleh Allah Ta'ala ketika Nabi sedang berada di Gua Hira. Gua Babu. Tapi yang sering salah dipahami ibu ya oleh kebanyakan kaum muslimin, khususnya orang Indonesia, pergi ke Gua Hira kemudian berdoa di sana. Kalau kita katakan tidak ada keutamaan untuk panjenengan berdoa di sana, ataupun itu bukan sebagai tempat dari tempat-tempat terkabulnya doa. Ya. Akan tapi Gua Hira itu, kalaupun panjenengan pergi ke sana ketika pergi umroh atau haji, maka niatkan untuk sebagai mengingat tentang bagaimana wahyu pertama kali itu turun, dan kita mengambil pelajaran daripada kejadian tersebut. Tes, mati. Halo. Sabotase. Sudah. Baik. Terakhir kita sampai pada ayat yang keberapa ibu-ibu? Sekarang kita masuk ayat keempat atau kelima? Ayat yang kelima. Soalnya saya lupa naruh tandanya ini. Bisa salah baca. Tadi itu saya baca dari ayat yang ke-6. Tapi enggak. Baik. Sekarang kita baca ayat yang kelima. Ayat keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ya, jadi Allah Ta'ala menyebutkan tentang pena di sini ya. Pena. Sebagian para ulama, di antaranya seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Tahir kemarin dibaca, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena, itu isyarat bahwasanya kita itu disuruh untuk menulis, ya, disuruh untuk
menulis tentang perkara-perkara yang baik. Ya, karena itu merupakan sarana untuk kita berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Karena dakwah ini ibu dan para jamaah sekalian, dakwah itu ada dua bentuk. Yang pertama dakwah bil lisan, itu yang kita menyampaikan dengan lisan kita. Sedangkan yang kedua dakwah bil kitab, yaitu seorang berdakwah dengan tulisannya. Jadi dia menulis perkara-perkara yang baik. Termasuk hal ini isyarat kepada kita, kalau ibu-ibu nulis sesuatu di media sosial, sebaiknya menulis perkara-perkara yang baik. Jangan nulis di media sosial itu daftar orang yang ngutang sama ibu. Daftar orang ngutang tulis ya. Ya, di tag pula namanya. Untung saya tidak ngutang sama ibu-ibu. Kalau saya ngutang apa bahaya, nama saya ditulis. Tapi tulis yang bermanfaat. Sebagaimana kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, utrukul rahil bil khair. Tinggalkanlah jejak yang baik ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Di antara bentuk kita meninggalkan jejak yang baik dalam bentuk kita meninggalkan status-status yang baik. Ya, media sosialnya, di status WA-nya kah, di Facebook-nya kah. Ya, upload yang baik. Tugas kita itu menyampaikan. Orang membaca dapat hidayah, itulah yang terbaik. Kalaupun orang tidak suka dengan status kita, maka hanya sekedar kita menyampaikan. Orang terima atau tidak itu terserah Allah. Urusan Allah itu, bukan urusan kita. Kita tidak memegang hati manusia. Yang memegang hati manusia itu Allah. Andai kata kita memiliki seluruh dunia ini dan kita berikan kepada manusia supaya manusia mengikuti kita, tidak akan mampu. Karena yang mampu untuk membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah. Nah, Nabi SAW mengatakan apa? Yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati manusia. Jadi yang memegang hati manusia itu Allah. Maka dekati Allah, maka insya Allah hati manusia akan bisa kita menggapainya. Nah, ini isyarat. Ya, isyarat bahwasanya ilmu itu memang harus ya ditulis. Makanya Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan dalam nasihat beliau kepada murid-murid beliau, apa kata beliau? Qayyidul ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Jangan lupa bawa buku, ada HP untuk menulis. Gunakan sarana-sarana yang ada ini untuk kita menulis ilmu ini. Karena ilmu itu kalau hanya sekedar itu nggak ditulis cepat hilang, Bu. Apalagi panjenengan ini kan DDR 2 ya. DDR 2. Sekarang sudah DDR 5 lagi. Jenengan ini ibarat kata komputer ya. Itu kayaknya Office tahun 98 ke 2000 kayaknya. Benar ya? Benar Mas? Ya kalau kayak misalkan ya kayak generasi sekarang ya apa namanya, dia kan Microsoft terbaru ya, jadi binatanya keluar. Ibu-ibu ini waduh ya, sudah 40, 50 tapi nggak mau mengakui usianya, masih bilang 30. Iya 30 itu tahun dulu. Sekarang sudah tahun 2002, mungkin berapa usianya? Akhirnya kalau didengarkan secara saja itu susah untuk bisa memahami, menangkap. Apalagi pas kita mendengarkan pengajian atau ilmu tersebut ternyata dalam kondisi tidak fokus. Kita bisa murojaah, baca. Saya pintar orang-orang ngaji. Ustaz kan ada rekamannya. Saya mau kajian besok-besok tuh tidak pakai rekaman biar nggak bisa dilihat lagi. Capak gitu. Penting ini jelas. Baik. Nah ini isyarat. Jadi harus dengan menulis dan harus dengan kita mencatat ilmu tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui.
Nah itulah manusia bu. Manusia itu bu lahir dalam kondisi jahil. Lahir dalam kondisi jahil, nggak ngerti apa-apa. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Apa kata Allah di situ? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Artinya dilahirkan ke dunia ini. Bagaimana kondisi manusia itu dilahirkan? La ta'lamuna syai'a. Kalian itu tidak tahu apa-apa, tidak ngerti kalian itu, tidak punya ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngerti. Jangankan untuk menjawab hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekedar berjalan, menyampaikan apa yang kita inginkan dari orang tua kita ketika masih kecil, itu tidak bisa kita. Harus melalui proses pembelajaran. Makanya nggak ada ceritanya orang jadi ulama itu pergi meditasi kemana? Ke Bromo, pulang-pulang jadi ulama, atau ke Semeru, pulang-pulang jadi kiai, ya pulang-pulang jadi gus, ya gus dukun yang ada pengobatan alternatif. Oh iya, ini terkena sihir, kalau mau dibersihkan 15 juta. Keren. Ya, cepat tuh, ini cepat sugi deh. Punya pasien 10 150 juta. Nah, apa itu? Nah, iklannya. Tidak ada. Jadi orang itu lahir itu dalam kondisi dia tidak ngerti. Bahkan kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau, kata beliau, wala taqduruna ala syai'in. Tidak ngerti apa-apa. Apa yang kita ngerti? Tidak ada. Kita butuh belajar. Makanya Allah perintahkan kepada kita untuk belajar. Belajar, baca, memahami, ikut. Orang jahil itu orang yang belajar. Bukan orang jahil itu memberikan ilmu. Apa kata orang Arafah? Kidusyai la yuti. Orang gak punya ilmu itu gimana mau ngajarin ilmu? Orang jahil belajar. Duduk di majelis ilmu, catat. Ya. Catat. Ini penting. Belajar bagaimana memahami syariat ini. Maka saya sampaikan, ketika seorang yang ingin berdakwah di jalan Allah Ta'ala, dia perlu untuk memperhatikan dirinya. Ya. Kita kemarin kita belajar usul fiqh di Batu itu. Kalau tidak salah, Syekh Ahmad Zainuddin itu bertanya kepada Syekh Ibrahim. Ustaz Ahmad Zainuddin itu bertanya kepada Syekh Ibrahim terkait masalah syarat untuk menjadi seorang mujtahid atau yang memberikan jawaban mufti. Disebutkan di situ di antara syarat mufti itu sebagaimana disebutkan dalam materi usul fiqh itu, bahwasanya dia harus memahami ilmu syariat, dia harus memahami Al-Qur'an. Memahami Al-Quran ini bukan hanya sekedar dia bisa baca, tapi dia bisa paham ayatul muhkamnya, ayat apa segala macam. Kemudian dia memahami bahasa Arab beserta kaidah-kaidahnya, karena itu ada kaitannya. Ilmu agama itu nggak bisa dilepaskan dengan bahasa Arab. Kalau seorang ustaz nggak bisa bahasa Arab, gimana dia mengaitkan antara satu ilmu dengan yang lainnya? Bahasa Arab itu kunci. Allah katakan kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Jadi untuk memahami agama ini dengan bahasa Arab. Kata Ustaz Ahmad Zainuddin bertanya kepada Syekh Ibrahim, gimana kami ini adalah orang yang masih jahil, apakah perlu untuk menjawab pertanyaan atau berdakwah atau belajar terlebih dahulu? Maka Syekh Ibrahim mengatakan, ya andai kata kita harus belajar semua, tidak boleh dakwah, nggak ada yang bisa dakwah, semua kita masih jahil. Tapi dalam kita berdakwah itu kita berupaya untuk membekali diri kita dengan ilmu.
Kalau dia tahu dirinya belum memiliki kapasitas, ya jangan dakwah, jangan ngajarin orang, jangan menyampaikan di hadapan orang, karena ini berbahaya. Makanya Allah isyaratkan di sini kepada kita, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kepada manusia itu perkara yang tidak dipahami. Nah, Allah mengajarkan kita. Gimana cara Allah mengajarkan kita? Yang untuk ilmu, belajar, baca kitab para ulama, duduk di majelis ilmu. Ini enggak, kajiannya sekali sebulan. Bahkan tabligh akbar doang baru kelihatan nongol. Kalau enggak tabligh akbar enggak datang. Apalagi fenomena yang terbaru sekarang, kalau enggak daurah pranikah enggak hadir. Giliran disuruh nikah enggak berani. Enggak berani datang nikah. Gimana? Subhanallah. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu terus untuk belajar. Menuntut ilmu itu sebagaimana nasihat Imam Syafi'i, dari ibu lahir sampai ibu meninggal dunia. Bukan hanya sekedar Ustaz, kita sudah tamat tafsir, ya, tafsir juz amma sudah tamat, berarti sudah selesai, bisa jadi ulama. Masya Allah. Ada itu ibu ngelama, bukan jadi ulama. Ibu buat stand up komedi dan tidak lama. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi Allah yang mengajarkan kita dari perkara yang tidak tahu kita menjadi tahu, karena memang hukum asal kita itu dilahirkan dalam kondisi kita tidak mengetahui apa-apa. Baik. Nah, ini 5 ayat yang pertama yang Allah turunkan ya kepada Nabi SAW. Setelah itu setelah 5 ayat ini turun, itu ada sekitar 3 tahun Allah tidak menurunkan Al-Quran. Berapa tahun? 3 tahun. Ya. Ibu sudah berapa lama ngaji sama saya? 10 abad? Ada 10 tahun belum kan? Belum ada. Nah, setelah itu Allah menurunkan Al-Quran setelah 3 tahun, yaitu surat Al-Muddathir, ayat yang pertama sampai ke-5. Maka di sini penjelasan para ulama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu sebagai isyarat Muhammad diangkat sebagai seorang nabi. Saya mau tanya Ibu, Nabi Muhammad diangkat nabi usia berapa, Bu? 40 tahun. Jangan sampai salah, karena dulu kita diajarkan Muhammad diangkat jadi nabi usia 25 tahun. Betul nggak? Salah itu. Jadi kalau ada buku agama yang mengajarin ibu seperti itu, direvisi, bilang ibu cari, taruh catatan kakinya, taklid dari Ustazah Fulan, murid MCG, bukan MCG, Green Park. Salah, Raudhah. Itu betul ya. Tempat gak masalah, yang penting nama kajiannya yang jelas. Ibu taklid di situ, kasih catatan kaki. Bila perlu kirim surat sama penulisnya. Nanti setelah itu ditahdir Ibu nanti. Kemudian setelah 3 tahun, ayat Al-Quran tidak diturunkan sama Allah Ta'ala. Barulah setelah 3 tahun kemudian, karena memang fase itu adalah fase di mana Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun itu. Maka Allah menurunkan surat Al-Muddathir ayat yang pertama sampai ke-5, dan itu sebagai isyarat beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Bisa dipahami, Bu? Baik, sekarang nanti kalau ada pertanyaan, ada ujian, kita ada ujian nanti ya. Ya. Sekarang kalau Ibu ditanya surat atau ayat yang menjelaskan Nabi diangkat sebagai Rasul, berarti surat apa, Bu? Muddathir ayat berapa? 1 sampai 5. Kalau diangkat menjadi Nabi, surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Harus dihafal ya. Dihafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Nah, setelah itu baru turun surat Al-Muddathir untuk memerintahkan Nabi SAW itu berdakwah secara terang-terangan. Baru Nabi berdakwah secara terang-terangan.
Baik. Kemudian ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla innal insana la yatgha." Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Benar-benar melampaui batas. Ya. Kapan manusia ini melampaui batas, Bu? Ar-ra'ahu stagna, pada ayat yang ke-7. Apabila melihat dirinya sudah serba cukup. Manusia itu, Bu, kalau sudah punya sesuatu, dia sombong. Tapi kalau nggak punya, ya, biasa dia. Coba lihat Qarun itu. Qarun ketika dia masih dalam kondisi belum punya harta, dia adalah orang yang rajin doa, beribadah sama Allah Ta'ala, bahkan terus meminta sama Allah Ta'ala. Tapi giliran Allah membukakan sedikit pintu harta dunia kepada dia, apa yang terjadi? Dia langsung mengatakan, ala utitu min ilmin ini. Aku punya harta ini adalah hasil daripada kecerdasanku. Dia lupa siapa yang memberikan. Nah, makanya nasihat kepada kita ibu-ibu, jenengan kalau dibukakan harta dunia sama ibu, sudah, tetap tawadu. Jadikan itu sebagai ujian. Contoh bagaimana saat Sa'id ibn Amir al-Jumahi. Sa'id ketika diangkat sebagai gubernur Syam oleh Umar bin Khattab, dia punya kekuasaan, dia punya harta, tapi dia tidak mau memiliki harta itu, tapi dia memilih untuk tetap miskin. Sampai satu ketika Umar mengirimkan kepada dia 4.000 dinar. 4.000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti berapa rupiah itu, Bu? Yang jual emas ini mana? Siapa yang tokonya toko emas ini? Berapa harga 1 gram sekarang? Enggak ada. Mana? Biasanya hadir? Enggak hadir. Lagi sibuk sama emas promo merdeka kayaknya. Ya. 4.000 dinar. Anggap katalah 1 gram itu harganya 1 juta ya. Berarti 4,25 gram itu 4.250 kali 4.000. Kali 4.000 sekitar 16 miliar dikasihkan kepada Sa'id ibn Amir al-Jumahi untuk dia memperbaiki kualitas hidupnya karena layak dia mendapatkan itu. Tidak seperti Amr bin As. Amr bin As di Mesir dia punya istana, dia punya kemewahan diberikan sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi Sa'id bin Amir enggak punya. Jangankan punya rumah mewah, pembantu aja enggak punya Sa'id bin Amir. Dikasihkan 4.000 dinar. Apa kata Sa'id bin Amir? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sampai istrinya kaget. Ya Sa'id, apa telah meninggal Amirul Mukminin? Kata dia enggak. Ini lebih dahsyat daripada Amirul Mukminin meninggal dunia. Apa itu? Dunia masuk ke dalam rumah kita untuk merusak akhirat. Bagikan 4.000 dinar itu kepada masyarakat. Dibagi. Kalau saya dikasih 4.000 dinar, oh, saya sudah mikir bagaimana buka usaha, ya, beli rumah. Kalau bisa minta aja. 4.000 dinar, Pak. Itulah manusia. Ketika dibukakan hartanya sedikit sama Allah Ta'ala, sombong, aba wastakbar. Sudah gak mau ngapain sholat. Sholat itu tidak bisa mendatangkan harta. Kerja. Yang tadinya punya prinsip setiap hari harus dekat dengan Allah, kalau sekarang enggak, the time is money. Waktu adalah uang. Setiap waktu yang berlalu dari kehidupannya diukur dengan materi duniawi lah. Ini contoh kebinasaan. Makanya kata Nabi SAW ketika menyebutkan tentang istidraj, ya, istidraj, barang siapa yang melihat seorang dalam kondisi maksiat tapi Allah membukakan pintu dunia kepada dia, hati-hati. Ini tanda Allah telah membinasakan dia secara perlahan. Makanya banyaknya harta itu bukan tanda Allah sayang kepada hamba. Belum tentu. Maka kata Allah dalam surat Al-Fajr, kita belum sampai surat Al-Fajr ya. Kata Allah Ta'ala, fa'ammal insanu idza mabtala rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Ketika dibukakan pintu harta duniawi, kata dia Allah sudah memuliakan aku. Padahal itu ujian dari Allah.
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ada orang-orang yang ketika diuji dengan kesempitan, dia mengira Allah sedang membenci dia, padahal tidak. Bisa jadi itu ujian yang akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan tertipu dengan harta. Semua yang kita miliki itu titipan, ibu-ibu. Semua itu titipan. Akan diminta oleh Allah Ta'ala. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk memberikan jawaban dari titipan yang Allah titipkan kepada kita ini. Di antaranya berupa harta. Oleh karenanya jangan melampaui batas. Tetap jadi orang yang tawadhu, tetap jadi orang yang baik, tetap jadi orang yang tunduk terhadap syariat-syariat Allah Ta'ala. Jangan menjadi orang yang sombong. Oleh karenanya Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau ketika ditanya siapa orang tawadhu itu, orang yang rendah hati itu, beliau mengatakan, man kharaja min baitihi falam yulqa musliman qad illa dhanna annahu khairun minhu. Tidaklah seorang dia keluar dari rumahnya lalu dia bertemu dengan seorang muslim yang lainnya, melainkan dia selalu menganggap orang yang dijumpai itu jauh lebih baik daripada dirinya. Kadang-kadang kita nih ketemu sama orang belum ngaji, penduduk neraka itu. Gak boleh. Gak boleh. Kita ketemu sama seorang muslim, kita tetap harus menganggap dia lebih baik daripada kita. Kenapa? Bisa jadi mungkin penampilannya seperti itu, tapi dia memiliki hati yang ikhlas di dalam dia beramal. Mungkin dia belum dapat hidayah saja, tapi hati selalu ikhlas sama Allah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan apa? Rubba ash'ash akbar mad'ufun alal abwar law aqsama Allah la abarra. Betapa banyak orang yang secara penampilan kucel, compang-camping, rambutnya kayak mak lampir mungkin. Ya kayak ibu-ibu kalau pas di rumah lagi masak gitu. Ketemu sama suami gitu kan kayak mak lampir. Makanya bu, suami mau pulang telepon, abang, jam berapa pulang? Oh, abang pulang jam 5. Oh ya, siap-siap di rumah itu. Jangan ketemu sama suaminya nanti. Ini bajunya sudah tambah 5 kali. Sudah gitu bau bawang bombay lagi. Kasihan. Nah, diusir dari satu pintu ke pintu, dia tutup pintu rumah orang, diusir, pergi. Kan orang ini jelek. Tapi apa kata Nabi SAW? Lau aqsama Allah la abarra. Kalau dia bersumpah atas nama Allah Ta'ala, dia meminta sesuatu kepada Allah, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Maka jangan kalau ketemu sama orang di luar yang mungkin dia meminta sesuatu, kasih. Bisa jadi apa yang dikeluarkan dari lisannya itu ikhlas untuk mendoakan kita. Kita tidak ngerti. Kasihkan sama dia. Bayangkan ibu kasih 2.000, doanya apa? Ya Allah makasih bu, barokah dunia akhirat ya. Dunia akhirat yang didoakan. Padahal cuma berapa ribu? 2.000. Dunia akhirat yang didoakan. Barokah pula didoakan. Maka jangan sampai kita masuk dalam ayat ini. Manusia itu melampaui batas. Jangan sampai melampaui batas. Tetap menjadi orang yang tawadhu. Sebelum dan setelah Allah membukakan pintu dunia kepada kita tetap harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan setelah kita itu mendapatkan kehidupan dunia yang lebih baik daripada sebelumnya, justru kita harus semakin taat dan patuh terhadap segala perintah-perintah Allah. Kenapa? Tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar. Makanya kan kata para ulama, orang yang cepat masuk surga itu orang miskin. Ibu mau jadi orang miskin cepat masuk surga atau orang kaya tapi lambat masuk surga? Orang kaya cepat masuk. Oh saya sih juga mau kalau itu bu. Sepakat ya? Berarti kamu jadi miskin bu? Mau miskin atau enggak bu? Lu miskin cepat masuk surga loh bu. Saya doakan. Orang yang paling cepat masuk surga itu orang miskin. Sedangkan orang kaya, orang yang lambat masuk surga. Ustaz ada pilihan ketiga enggak? Enggak ada. Kalau ada saya mau orang kaya
lebih cepat masuk surga. Kan ada pilihannya cuma dua. Nah, supaya kita ini cepat masuk surga, Bu, jadi orang yang jangan melampaui batas dalam segala hal. Makan ya jangan melampaui batas, belanja ya jangan melampaui batas. Ini punya gamis di rumah itu 10 lemari, 10 lemari ruangan khusus. Ya. Ingin niru artis-artis itu loh, ruangan khusus. Nanti setelah itu fashion week. Ini lemari untuk apa? Gamis, warna hitam, warna dongker, warna army, warna apa lagi itu. Terus di sini nanti tasnya ada 10 macam, apa 20 macam. Nanya sama suaminya, Bu, Pak, Mas, bukan Mas, Bang, ini bagus tas yang mana sama pakaian saya? Bilang suaminya tas yang itu. Oh, yang ini yang bagus ya. Tontonnya keluar buat tas lain. Nanya suaminya untuk nanya pendapat malah tas lain. Kalau sudah gitu ngapain nanya, Bu? Alhamdulillah istri saya nggak punya banyak tas. Ya di sini ibu bawa satu, tapi di rumah banyak. Mana ibu mau 5 tas ke sini? Melampaui batas. Baru kemarin beli sesuatu, masa beli lagi? Padahal yang kemarin itu belum dipakai. Termasuk yang saya lihat suka mubazir itu ya, suka koleksi piring. Yang tamu, Bu, saya mau tanya sama ibu, Bu, tamunya itu tiap hari nggak, Bu? Ya kalau misalkan ibu nih tamunya tiap hari, buka warungnya nggak apa-apa. Ini tamunya mungkin sekali sebulan. Punya piringnya sampai 200 itu di rumah gitu kan ya. Itu satu ya. Masalah koleksi apa? Ya. Yang kedua, koleksi Tupperware. Benar nggak? Iya. Cuma ibu. Saya itu, Bu, saya itu sering dengar obrolan ibu-ibu. Ini bukan ibu sih, bukan itu ada Tupperware baru ya, kapan kita pergi kemana, ke Manyar itu kan tokonya di sana. Tupperware Pak, Bu. Padahal yang dipakai itu aja yang dipakai itu. Yang ini disimpan gitu kan. Ya mungkin dia mau simpan dulu, besok mau dijual online. Satu piring, 2 Pak. Kita sebutkan lagi. Hah? Ya. Makanya jangan melampaui batas. Ya. Nggak boleh melampaui batas itu. Perkara yang tidak baik. Baik. Kemudian apa kata Allah Ta'ala di ayat yang ke-8? Inna ila rabbika ruj'a. Karena sesungguhnya kepada Allah kita akan kembali. Kita ini akan kembali kepada Allah. Ya, cepat atau lambat kita ini akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggal. Dan ketika kita kembali kepada Allah, kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah atas apa yang kita kerjakan. Makanya Nabi SAW dalam hadis Abu Barzah As-Slami radhiyallahu taala ketika beliau ditanya tentang ketika beliau mengatakan bahwasannya kedua kaki anak Adam tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 hal. Yang pertama tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Usia ibu, untuk apa ibu habiskan? Tentu ibu harus mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bernilai ibadah. Karena 1 detik yang berlalu dari usia ibu itu tidak akan pernah kembali, dan itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala.
Yang kedua, masa muda untuk apa dikerjakan? Dan batasan masa muda itu usia 40 tahun. Jadi kalau ibu yang masih usia 39 tahun, 11 bulan, 29 hari masih muda. Karena masih ada 1 hari. Yang ketiga tentang harta. Dari mana ibu dapatkan dan untuk apa ibu belanjakan. Nah ini dia diingatkan sama Nabi. Jangan sampai ibu membelanjakan harta itu pada perkara yang sia-sia. Kadang-kadang buka Shopee promo Merdeka 8.8, buka Tokopedia 8, WIB Waktu Indonesia Belanja. Iseng tangannya itu buka, scroll ke atas, scroll, apa ini? Ceklek. Ingat Bu, e-commerce itu pasar. Umumnya pasar banyak setan. Dibisiki, diskon, tahu-tahu sampai rumah nggak dipakai. Banyak ibu-ibu seperti itu. Kemakan promo. Apalagi orang Indonesia senang sama diskon-diskon itu. Beli 2 gratis 1. Padahal rego aslinya ya beli 3 sama aja harganya. Cuma ya itu beli 1 gratis 1. Sama aja. Untuk apa ibu belanjakan? Ditanya. Nah yang keempat, ilmu. Apakah diamalkan atau tidak? Jangan sampai belajar tapi tidak mengamalkan ilmu. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibaratkan pohon tanpa buah. Ibu pernah punya pohon tidak ada buahnya? Yang ibu lakukan apa? Nyapu ini daun tiap hari. Padahal yang kita harapkan dari pohon itu buahnya. Ustaz, tempat berteduh, iya itu kan harapan kesekian. Tapi yang pertama kali orang nanam pohon yang ada buahnya pasti ingin metik buahnya. Tapi kalau setiap hari hanya sapu daunnya, tidak ada manfaatnya. Sama dengan ilmu Bu. Ibu belajar setiap harinya, tapi ibu nggak amalkan. Maka saya katakan, orang yang belajar tiap hari tapi tidak diamalkan, dia masih dikategorikan orang jahil. Karena orang alim itu baru dia dikatakan alim terhadap satu ilmu kalau dia mengamalkan ilmu itu. Sekarang nih ada orang belajar kitab tauhid, tapi dia masih berbuat syirik. Apa ibu menganggap dia orang alim? Tidak. Ya, dia alim bi ilmi, kata Syekh Ibrahim, dia alim bi ilmi. Lakin jahil di amali. Dia alim dengan ilmunya tapi jahil dengan amalnya. Sementara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Tidak cukup dengan iman tapi harus diwujudkan dalam bentuk amal saleh. Harus diwujudkan dalam bentuk amal saleh. Makanya ilmu yang ibu pelajari sekarang itu diamalkan pelan-pelan. Diajarkan kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada masyarakat kita ajarkan, kepada kerabat kita, kepada orang tua kita. Kata para ulama, pemberian terbesar seorang anak kepada orang tuanya mengajarkan ilmu kepada, bukan harta, tapi pemberian itu adalah berupa mengajarkan ilmu. Itu pemberian terbesar. Karena dia tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa dinilai dengan uang. Uang itu bisa habis, tapi ibu kasih ilmu sama orang tua, ilmu itu tidak akan habis. Bahkan ilmu itu yang akan menjaga orang tua ibu. Bayangkan dengan ibu mengajarkan tentang perkara yang berkaitan dengan fitnah kubur, orang tua ibu mengamalkan, lalu dengan pengajaran yang ibu lakukan kepada mereka, kemudian mereka bisa selamat dari fitnah kubur, maka kebaikan ini akan mengalir kepada ibu juga. Inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ajarkan kepada yang lain. Ya. Karena ingat, kita ini akan dikembalikan kepada Allah. Cepat atau lambat kita ini akan dikembalikan kepada Allah.
Dan ketika kita dikembalikan kepada Allah, apa yang ibu sudah siapkan untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Ayat yang berapa? 9. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang melarang seorang hamba ketika dia sholat? Apa maksudnya ayat ini? Yani akhbarani an hali hadzal rajul wa ta'ajjaba an hali hadzal rajul alladhi yanha 'abdan idza shalla. Yang mana ayat ini menjelaskan tentang larangan seseorang yang melarang untuk mengerjakan ibadah. Yang mana ayat ini sebenarnya itu kembalinya kepada Nabi SAW. Ketika Nabi sedang sholat di depan Ka'bah, kemudian Nabi Muhammad itu diletakkan di atas punggungnya apa? Jeroan onta. Jadi Allah itu bertanya dalam ayat ini sebenarnya, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang melihat ada seorang hamba yang sholat? Maksudnya hamba di sini itu Muhammad maksudnya. Dilarang untuk sholat di depan Ka'bah, sampai-sampai diletakkan di atas jeroan, di atas punggung beliau jeroan onta. Sampai-sampai Fatimah waktu itu beliau nangis melihat ayahnya, abinya digitukan. Datanglah Fatimah kepada Nabi SAW untuk melepaskan jeroan itu supaya Nabi bisa bangkit. Nangis Fatimah. Andai kata kita yang digitukan, ya, mungkin kita tidak sanggup untuk melanjutkan dakwah ini. Tapi Nabi SAW bagaimana coba? Nabi dengan tetap semangat mengajarkan Islam ini kepada kita. Maka sungguh sangat disayangkan ketika banyak di antara kaum muslimin itu dia tidak ngerti tentang nabinya. Dia cuma tahu tentang kelahiran nabinya tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal 12 Rabiul Awal itu ijma ulama itu tanggal wafatnya Nabi, bukan tanggal kelahirannya Nabi. Adapun tanggal kelahirannya Nabi itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahli sejarah mereka itu memilih pendapat tanggal 9. Tanggal kelahirannya Nabi itu tanggal 9. Sebagian mengatakan tanggal 10. Sebagian mengatakan tanggal 11. Tapi kesepakatan para ulama tanggal 12 Rabiul Awal itu tanggal meninggalnya Nabi, bukan tanggal lahirnya Nabi. Bukan itu yang kita renungkan dari kelahirannya Nabi SAW itu. Kita kalau baca sejarah Bu ya, kita akan tahu bagaimana Nabi SAW itu luar biasa kemuliaannya. Bayangkan untuk memuliakan Ka'bah, kemudian memuliakan akan lahir Nabi yang baru, bagaimana Allah Ta'ala mengirimkan sekumpulan buruk untuk menghancurkan pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Di antara satu pelajaran disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah Ta'ala mengirimkan kumpulan burung tersebut? Ta'ziman li maulidin Nabi SAW, sebagai bentuk Allah memuliakan akan lahir Nabi yang baru. Subhanallah. Allah memuliakan. Bagaimana Nabi SAW ketika di Mekah 13 tahun berdakwah, 10 tahun di Madinah, bagaimana ke Taif, itu yang harus kita pahami. Kalau benar-benar kita ini mengaku sebagai pengikut Nabi, bukan hanya sekedar mengingat Nabi pas tanggal 12-nya saja, tidak. Dan yang paling terpenting dari orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi itu adalah mengikuti sunnahnya, mengikuti tuntunannya, itu yang paling penting. Mengikuti contoh dari apa yang telah diajarkan oleh beliau kepada kita, itu yang paling penting. Kalaupun kita berbangga dengan kelahirannya Nabi SAW, itu nomor kesekian. Yang paling utama itu adalah mengikuti sunnahnya. Karena dengan kita mengikuti sunnah, itulah yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, "Ana faratukum alal khawf." Aku menanti kalian di telagaku. Nih, lihat nih. Ibu simak nih hadis ini. Aku menanti kalian di telagaku. Lalu Nabi SAW mengatakan, man yashrab min lam yatma abadan. Orang yang meminum satu kali dari telaga Nabi tidak akan pernah haus selama-lamanya. Jumlah gelasnya sejumlah bintang yang ada di langit.
Lebarnya telaga tersebut sejauh 1 bulan perjalanan, karena lebar sama panjangnya itu sama, bentuk persegi. Jadi telaganya Nabi itu berbentuk persegi. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan langsung dipancurkan dari surga Nabi, dari surga Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Seluruh umat akan datang, tapi ada orang-orang yang dihalang untuk mendekat. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang selama hidup mereka merubah agama Muhammad, kemudian melakukan perkara baru dalam urusan agama. Kita terhalang dari meminum dari telaga Nabi. Padahal di saat itu kita butuh minuman, Bu, karena matahari didekatkan sejauh 1 mil dari kepala kita. Nah sekarang, kalau dulu Allah mengatakan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang mereka itu melihat seorang hamba yang sedang sholat lalu mereka melarang dia sholat di depan Ka'bah. Kalau sekarang kita ganti, bagaimana pendapat antum? Bagaimana pendapat masyarakat? Bagaimana pendapat kalian bagi orang-orang yang melarang sunnah Nabi padahal mereka ingin melakukan sunnah Nabi? Itu ditanya. Ini sunnah, kita mengamalkan sunnah. Kita melakukan sunnah, bukan kita melakukan ajaran siapa? Ajaran Nabi kita lakukan. Makanya mereka-mereka yang melarang tentang sunnah Nabi SAW, coba tanya dalil secara konkret, mereka nggak punya. Coba tunjukkan bukti bahwasanya dakwah salafiyah itulah dakwah yang menyimpang. Dakwah salaf itu adalah dakwah yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Buktikan. Kitab mana yang mereka bawa? Silakan bawakan. Semuanya yang kita pelajari itu adalah apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dan dikumpulkan oleh para ulama. Kita baca tafsir Ibnu Katsir, kita baca tafsir Al-Qurtubi, kita baca Sahih Bukhari, kita baca Sahih Muslim. Kita mana yang kita baca? Namun itulah perlu dipahami sebab seorang itu, kenapa mereka itu menghalangi manusia dari mengikuti jalan kebenaran, disebabkan karena itu mereka mengikuti hawa nafsu. Ibu simak firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa illam yastajibu, dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Ibu dengar di ayat ini ya. Fa illam yastajibu lak, apabila mereka tidak mau mengikuti Muhammad, apa yang disampaikan kebaikan tidak mau. Kita menyampaikan hujah, mereka tidak mau mengikut. Fa illam yastajibu lak, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, melainkan mereka pasti mengikuti hawa nafsu. Ini Allah yang ngomong, bukan saya, Bu. Bukan saya. Apa perlu saya putarkan murotalnya? Fa'illam yastajibu lak, apabila engkau menyampaikan kebaikan sama mereka, tapi mereka tidak mau mengikutimu, mereka menentang segala macam, maka ketahuilah mereka itu pasti mengikuti hawa nafsu. Makanya kata para ulama, min mawani'il hidayah, di antara sebab-sebab seorang itu terhalang dari hidayah, satu, sombong. Kesombongan itu menghalangi seorang dari hidayah. Mana contohnya? Fir'aun, iblis. Siapa lagi, Bu? Qarun. Siapa lagi? Banyak. Ya. Ibu jangan sebut tetangga ibu, tidak boleh. Hayat. Sampaikan dakwah sama tetangga, Bu. Ya. Mungkin ibu kurang memberikan makanan sama dia. Ajak makan lah, gitu kan ya. Makan, kasih rawon, tapi jangan rawon setan, tidak boleh beli rawon setan itu. Rawon setan, mie setan, es pocong, apa gitu. Es genderuwo. Oh, es genderuwo di sini. Di Surabaya itu ada, Bu, mie setan, jadi minumannya es pocong, kuntilanak, apa segala macam, sundel bolong. Nggak boleh dibeli itu.
Kata Syekh Ibrahim ketika ditanya, jadi Ustadz itu Bu ya, Ustadz itu juga pertanyaannya aneh-aneh gitu. Pas di daurah di Batu itu ternyata Ustadz itu pertanyaannya aneh. Apa hukumnya makan makanan dengan nama-nama setan, rawon setan, setan. Kata Syekh Ibrahim jangan beli. Sebagai bentuk pengajaran kepada kita. Nah, ibu yang punya usaha itu ganti namanya, akikah ulang. Apa kaitannya? Usahanya itu diganti namanya. Jangan lagi pakai rawon itu, jangan pakai nama mie itu. Sebutlah nama, tapi jangan pula nanti rawon Sunda. Dilarang pakai setan, pakai Sunda. Besok ada apa namanya? Laundry Salafi. Ditanya, Salafi bukan? Kalau bukan Salafi, nggak boleh. Karena pakai itu nama yang baik-baik aja gitu loh, nama gitu kan apa gitu kan. Ya. Tapi yang namanya yang bagus-bagus. Termasuk dalam kategori ini tidak boleh ibu menamakan dengan nama-nama yang jorok. Kayak nasi goreng apa itu? Nah itulah pokoknya. Nasi goreng yang satu panci, es tehnya itu sebesar 1 ember, es tehnya dulu ada habis, baru nasinya. Saya pernah makan itu sama teman-teman. Pulang-pulang mencret semua. Apalagi saya nggak bisa kerja, mencret semua. Untuk apa semua gini aja. Sombong, dalam balik ke sini sombong. Yang kedua, sebab seorang itu terhalang dari hidayah itu apa? Mengikuti hawa nafsu. Karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Makanya orang banyak terhalang dari hidayah karena mengikuti hawa nafsu. Sedangkan yang ketiga, jahil. Karena kebodohannya. Dia selalu ingin tetap bodoh, dia tidak mau belajar. Ini jahil, ini tidak boleh. Oleh karena kata Imam Ibnu Qayyim, apa kata Ibnu Qayyim? Al-jahlu aslu kulli syarrin. Kejahilan itu merupakan pangkal dari segala keburukan. Wal ilmu aslu kulli khairin. Sedangkan ilmu merupakan pangkal dari segala kebaikan. Sedangkan yang keempat, yang menyebabkan seorang itu terhindar dari hidayah, kurona usuh, teman yang buruk, teman yang jelek. Makanya ibu kalau pilih teman itu ya yang baik. Cari teman itu yang suka nasihati, bukan yang cuma suka neraktir aja, nasihati. Ditraktir sebuah pecel langsung, dia apik gitu, dia baik orang sebuah pecel, baru sebuah pecel aja ditraktir. Padahal ada udang di balik, ada udang di balik bakwan, ada maunya. Sedangkan yang kelima, syaitan. Itu sebab kita itu terhindar dari hidayah. Nah makanya orang itu kenapa dia tidak mau mengikuti kebaikan? Karena dia itu diantaranya mengikuti hawa. Nah di sini Allah ingatkan di situ. Ya. Makanya pada waktu Nabi Muhammad SAW itu sholat bu, mereka itu merasa gimana gitu ya, merasa senang gitu, bisa meletakkan jeruan onta di atas tubuhnya Nabi karena berhasil mengganggu Nabi SAW. Makanya Nabi itu ketika keluar Mekah itu sedih, beliau nangis. Sampai-sampai beliau itu ketika keluar dari Mekah itu meneteskan air mata sambil menghadap ke Mekah itu dengan mengatakan, wallahi anta ahabbul makan fil ardi, ahabbu ilayya makan fil ardi. Sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah kota yang paling aku cintai di atas muka bumi, tempat kelahiranku. Kalau bukan karena kaumku atau kalau bukan karena orang-orang yang ada di dalammu mengusir aku tidak akan pernah pergi dari Mekah. Akhirnya beliau meninggalkan Mekah untuk berhijrah. Kasihan. Nah kita pun demikian. Ibu kan belum disuruh hijrah dari Sidoarjo ke Surabaya kan? Sabar. Gitu. Dunia itu gitu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, Ara'aita in kana 'alal huda,
Dan bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran dan atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Artinya bagaimana kalau pendapat kalian Muhammad itu yang benar, kalian yang salah? Karena memang Nabi Muhammad SAW itu pernah mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk mengabarkan kepada mereka bahwasanya beliau itu sebagai seorang nabi, tapi diawali dengan prolog yang bagus. Apa kata Nabi? Ya ma'syarul Quraisy, kalau aku katakan kepada kalian di belakang bukit ini akan ada pasukan yang menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Kata mereka percaya, karena kamu tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah melakukan keburukan, tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, amanah. Bahkan ketika beliau menjadi nabi, orang-orang Quraisy itu tetap menitipkan hartanya kepada beliau, padahal membenci beliau, tapi tetap menitip harta. Dan Nabi tidak pernah mengambil sepeser pun harta tersebut. Bahkan di detik-detik beliau itu mau hijrah, harta orang Quraisy itu masih ada di rumah beliau, disuruh kembalikan oleh Nabi SAW kepada pemiliknya. Di antaranya oleh Ali bin Abi Thalib dikembalikan. Kalau kita kan enggak, kapok kan hartamu di sini, bisa goy. Dan gitu kan kalau kita. Oh Nabi enggak, dikembalikan hartanya, enggak diambil sepeser pun. Lisan mereka mendustakan Nabi, tapi hati mereka tidak bisa. Maka ketika Nabi mengatakan, ya di balik bukit ini ada pasukan yang kalian percaya nggak? Percaya, kamu tidak pernah dusta. Giliran Nabi bilang, sekarang aku datang untuk menasihati kalian antara surga dan neraka. Aku ini sebagai seorang rasul. Apa kata mereka? Oh Muhammad ini berdusta, kadzab, tukang sihir segala macam. Celaan-celaan itu, sihir, kadzab, itu bisa diterima oleh Nabi SAW. Tapi ada satu celaan yang tidak bisa diterima oleh Nabi SAW. Bahkan sampai beliau itu menangis. Apa itu? Beliau dikatakan sobi. Sobi itu adalah orang yang keluar dari adat istiadat masyarakatnya. Makanya banyak orang yang menyelisihi yang berada di atas sunnah, pasti di antara serangannya dikatakan, oh dia ini keluar dari adat istiadat masyarakat. Itu sudah terjadi di zaman itu. Makanya kalau ibu dikatakan demikian, nggak usah khawatir, itu sudah terjadi di zaman siapa? Sudah biasa. Sudah biasa. Kalau ibu dikatakan demikian, ibu harus bersyukur. Berarti ibu merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Terus gimana sikap saya Ustaz? Gampang aja. Ibu mendoakan mereka, tetap bermuamalah baik dengan mereka. Adapun urusan mereka mencela, maka itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah. Karena kewajiban kita itu bukan paksa, tapi ngajak. Maka jangan dipaksa orang itu. Sesuatu yang dipaksa itu tidak boleh. Tapi itu tidak berlaku di pondok. Di pondok itu dipaksa, terpaksa, terbiasa, lama-lama jadi bisa. Kalau di pondok begitu. Kita dipaksa makan teri setiap hari di pondok. Maka di pondok itu banyak orang yang kurus kering. Jadi makanan pondok itu 7T. Tahu, tempe, telur, teri, terong, terasi, tongkol. Ibu cari daging, ya itu yang SPP-nya 2 juta per bulan dulu. Dan saya dulu teri, itu pun dikasih tongkol itu, masya Allah, kayak kita dapat ayam yang luar biasa enak gitu. Itu padahal tongkol. Makanya dulu kalau tongkol itu, pas nasinya tongkol, ikannya tongkol, jarang yang sholat sunnah santrinya itu langsung habis sholat langsung ke ruang makan, takut habis. Kalau saya beda Bu, sholat sunnahnya di ruang makan. Iya itu triknya. Tidak habis sholat itu, dari ada sholat. Itu ya terus sekali doang. Tapi sekarang masya Allah pondok-pondok nih, oh masya Allah. Ya nasi apa menunya apa? Rengsengan, gitu. Ayam. Makanya keluar pondok jarang ada yang pintar-pintar. Saya ingin mengajukan kepada pemerintah supaya makanan pondok kembali seperti semula gitu. Tahu tempe. Ibu-ibunya protes. Saya bayar 2 juta mas saya kasih tempe. Nah, itu masa lalu. Kita kembali ke sini. Sampai di mana tadi? Jadi, bagaimana pendapat kalian
tentang orang-orang yang berada di atas kebaikan, kebenaran, padahal dia yang benar, dan dia menyeru kepada ketakwaan. Jadi ditanya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya ini sebagai hiburan kepada Nabi SAW supaya beliau itu tidak bersedih. Dia tidak sedih. Namanya dakwah itu seperti itu gitu loh. Dakwah itu seperti itu. Makanya Allah mengatakan dalam surat yang lain, wa kullan qasasna min amba'ir rasul linutsabbita bihi fuada. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisah rasul-rasul terdahulu. Tujuannya apa sih? Kamu ngambil pelajaran bahwasanya ujian seperti kamu ini bukan hanya kamu sendiri, tapi nabi-nabi terdahulu juga merasakan seperti kamu. Lihat bagaimana Ibrahim ketika diuji dengan kaumnya, yang mereka yang membuat patung, mereka menyembah patung itu. Sampai satu momen Ibrahim menghancurkan patung itu kecuali satu, ditinggalkan yang besar, diletakkan di kampak di lehernya. Akhirnya Ibrahim ini dipanggil, dihakimi, dilemparkan ke dalam api yang sangat panas dalam kondisi tidak memiliki baju, telanjang Nabi Ibrahim itu. Makanya Nabi Ibrahim itu kata para ulama, nabi atau manusia pertama yang akan pakai pakaian di surga, Nabi Ibrahim. Karena dia dilempar oleh kaumnya dalam kondisi telanjang. Nah, diceritakan kepada Nabi SAW, tujuannya apa? Untuk menguatkan kamu tidak sendiri seperti itu. Kita pun demikian ibu-ibu. Kita tidak sendiri. Kita bukan hanya sendiri diuji di atas dunia ini. Orang-orang soleh terdahulu sudah diuji. Ibu belum merasakan bagaimana penjara yang dirasakan oleh Imam Ahmad. 4 khalifah beliau dipenjara karena mempertahankan akidah Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ibu belum ketemu sama khalifah yang bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, beliau itu punya pemikiran Mu'tazilah yang tidak mengikuti dia. Ulama itu dipenggal, dimutilasi, matanya dicongkel. Kita baru pemimpin naikin BBM nya sudah ribut. Baru pertama kali 9.000 ke 12.000 sudah. Kita belum ketemu pemimpin seperti Hajjaj bin Yusuf. Kata para ulama, sejarah pemimpin yang ada di atas muka bumi, Hajjaj bin Yusuf yang paling bengis di atas muka bumi. Ibu belum ketemu sama dia. Ibu tidak rasakan bagaimana Ibnu Taimiyah di penjara, meninggal dalam penjara. Sampai kata Ibnu Taimiyah mengatakan, as-sijnu ahabbu ilayya, seperti katanya Nabi Yusuf. Aku lebih cinta sama penjara daripada aku dikeluarkan di luar penjara. Karena di dalam penjara beliau bisa menulis tulisan-tulisan. Ibnu Taimiyah banyak nulis di dalam penjara. Banyak nulis dalam penjara. Itu Ibnu Taimiyah. Makanya beliau diberi gelar Syekhul Islam. Syekhul Islam itu adalah gelaran terhormat yang diberikan kepada seorang ulama, Syekhul Islam. Syekhnya para syekh. Itu dimiliki oleh Ibnu Taimiyah di dalam penjara. Kita belum di penjara, kita belum di penjara. Pemimpin kita masih lagi, masih memberikan kesempatan untuk berdakwah. Adapun kita dapati dari pemimpin kita perkara-perkara yang tidak baik, maka doakan. Inilah akidah dakwah salafiyah itu, membedakan. Perbedaan yang sangat mencolok dakwah salafiyah dengan dakwah yang lainnya, bagaimana ketaatan dia kepada pemimpin. Itu perbedaannya. Bukan dengan pergi turun berdemo, bawa poster turunkan harga mahar kami kemahalan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan apa? Man ra'a min amirihi syai'an yakrah. Barang siapa yang melihat sesuatu dibenci dari pemimpinnya, falyasbir, sabar. Sabar, doa sama Allah. Makanya kata Fudail bin Iyad dan Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata beliau berdua, memiliki ucapan yang sama. Lau anna li da'watan mustajabah, kalau seandainya aku memiliki dakwah yang mustajab, la ja'altuhu li wali, la ja'altuhu li imami, aku akan jadikan doa itu untuk pemimpin. Karena kalau pemimpinku baik, rakyatnya akan ikut baik. Kita kan tidak memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik kepada pemimpin kita. Nah, itu yang kenapa saya mengajarkan kepada ibu manhaj, biar ibu tahu prinsip beragama itu seperti apa.
Jangan cuma sekedar mengekor dakwah salafiyah, tapi ternyata masih banyak menyimpang dari pokok-pokok yang sangat mendasar dari dakwah salafiyah. Nanti itulah nanti pelan-pelan. Mungkin nanti setelah kita belajar kitab tauhid, kita akan belajar usul sunnah Imam Ahmad. Karena itu merupakan dasar yang sangat mendasar dari dakwah salaf. Tapi sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Apa? Berkaitan dengan kegiatan biasanya warga Indonesia nanti malam. Merdeka, Indonesia merdeka. Tasyakuran, terus. Nah, bagaimana sikap kita bahwa di situ kan biasanya usulan acaranya tuh salah satunya ada Indonesia, ya terus berdoa bersama atau kita mengambilnya. Biasanya kan ada pembagian setelah itu kan ada masjid, ada Sebentar, coba saya kurang dengar. ada macam. Ini nggak tahu ya, hidung saya mampet atau telinga saya mampet ya? Ada mic lagi nggak? Acaranya nanti malam itu biasanya kan usulan acaranya itu kan Nanti malam tanggal berapa? Oh, tanggal 16 ya? ya, Terus? ada apa kayak sambutan menyanyikan Indonesia Raya, terus biasanya kan pembagian hadiah, setelah itu makan-makan dan biasanya ada pentas seninya. Nah biasanya saya setelah pentas seni itu saya sudah bilang bagaimana caranya, apakah kita harus menghindar dari acara-acara tersebut atau bagaimana, dan apakah kita kan untuk persiapan apakah termasuk ta'awun untuk hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ya, ini ada kaitannya dengan kemerdekaan ya. Ya, ini sempat ditanyakan sama Syekh Ibrahim Haili kemarin berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Ya, bagaimana hukumnya merayakan kemerdekaan? Hukum asal merayakan kemerdekaan itu perkara yang boleh. Termasuk hormat kepada bendera itu perkara yang diperbolehkan. Ya, karena dia tidak masuk dalam kategori perkara ibadah dan itu tidak termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian berkaitan dengan menyanyikan lagu kebangsaan, maka kata beliau ini tidak ada masalah karena ini juga merupakan bagian daripada ya kenegaraan. Adapun kalau ada kaitannya dengan misalkan di acara tersebut ada dangdutan atau ada acara yang lainnya, maka ini yang perlu untuk dihindari. Adapun kita membantu lingkungan untuk acara-acara tersebut dalam rangka untuk kita bermuamalah, tapi dalam perkara-perkara yang mubah, maka ini tidak ada masalah, diperbolehkan. Paham Ibu? Yang tidak boleh itu ibu nanti dulu di situ ada ustaz yang ceramah, ibu dengar ya sudah pulang dulu. Nanti pas waktu makan-makan balik. Saya terus terang, saya diundang di kompleks, saya diundang untuk berdoa. Saya nggak hadir. Saya hadir untuk mendoakan, karena saya doakan mereka supaya dapat hidayah. Tapi kalau sudah giliran yang lain-lain saya tidak datang. Saya selesai doa, saya pulang dulu. Nanti setelah itu acara saya datang lagi untuk makan, baru pulang lagi. Karena kalau nggak dimakan eman dulu. Paham ya? Nggak datang juga nggak apa-apa ya. Hah? Nggak datang juga nggak apa-apa. Nggak datang juga nggak apa-apa, selama tidak ada istilahnya ya warga yang lain tidak merasa biasa, sudah biasa gitu loh. Ya. Cukup ya, tidak ada. Kalau semacam kompleks ada perlombaan, terus anak-anak itu disuruh ikut lomba, ada hadiahnya, tapi mau ikut lomba itu mereka bayar, gimana itu? Sebaiknya jangan, kalau mereka bayar itu termasuk judi. Ya, karena itu bagian, karena hadiah itu kan diambil dari kecuali kalau hadiahnya itu dari RT, RW, ya, maka itu tidak ada masalah. Baik, ada lain? Termasuk lomba-lomba itu diperbolehkan, tapi misalkan kalau ibu
melihat ada perkara yang mungkar ditinggalkan. Kayak contoh misalkan nih, anak ibu disuruh ikut lomba makan kerupuk. Kalau yang lain sambil diri, anak ibu suruh duduk aja. Jadi makan kerupuk sambil duduk. Ya. Anak ibu yang duduk, tapi talinya disuruh turunin dikit. Nanti kalau dia duduk nggak nyampe nanti. Boleh seperti itu. Sebenarnya Bu, bisa di kegiatan-kegiatan seperti itu dapat dikemas dengan baik tanpa harus melanggar syariat. Contoh misalkan ya, dalam kegiatan lomba itu cukup dengan kita ya mengeluarkan suara-suara motivasi itu boleh. Kemudian lomba makan kerupuk boleh, tapi seluruh sambil duduk. Ya, seluruh sambil duduk. Atau mungkin lomba lari karung misalkan diperbolehkan, tidak ada masalah. Itu perkara-perkara yang tidak melanggar syariat kok. Tapi nanti usahakan hadiahnya jangan dari uang pendaftaran dari warga, tapi uangnya diambil dari kas RT atau lingkungan situ. Itu diperbolehkan. Ustaz, Nah, bapak-bapak ya ada lomba goreng nasi itu, tapi pakai daster Ustaz. ya nggak boleh Bu. Kenapa nggak sekalian pakai jubah aja? Pakai cadar ya? Nggak boleh. Apalagi dulu sempat familiar itu apa bola dangdut. Jadi mau main bola itu main bola, mau nendang, nyalakan musiknya disuruh joget. Setelah musik berhenti main lagi. Ya, itu tidak boleh. Main bola biasa, tidak usah pakai dangdut-dangdutan segala macam. Bisa dipahami Bu ya? Ustaz, gimana kalau saya ada di sini ternyata ada dangdutannya? Maka ibu ada dua kondisi. Yang pertama, ibu harus sifatnya sama, jangan istimewa. Sama itu Bu, sekedar dengar, tidak sampai kepala ikut goyang, kaki ikut goyang. Kalau kaki ikut goyang, tangan ikut goyang, kepala menikmati, itu namanya istimewa, dosa hal itu. Yang kedua, upayakan dalam kegiatan-kegiatan yang ibu kumpulkan itu benar-benar bisa menjaga diri, ya tidak sampai melampaui syariat. Tidak ada masalah. Jangan terlalu kaku-kaku banget. Jalan sehat. Setiap hari jalan sehat bisa. Nanti ada setelah kemudian Oh mau. Kalau bisa sebisa mungkin jalan sehat itu diatur, laki-laki depan, perempuan di belakang. Enggak, laki-laki campur. Terus kiasnya sama pula. Lah orang tawaf itu gimana Ustaz? Ya, tidak bisa disamakan orang tawaf sama jalan sehat. Tidak ada ceritanya orang tawaf itu dikondisikan. Kamu laki-laki duluan, susah. Tawaf itu sudah perkara yang berbeda. Ibu kalau mau jalan sehat tiap hari aja. Saya tuh heran sama orang-orang jalan sehat itu. Habis jalan sehat, makannya banyak pula. Tadinya itu mau menurunkan lemak, tambah lemak. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat.